Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita sampai pada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Pada pertemuan kemarin saya sudah singgung ya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ya sudah ada sejak zaman Dzulqarnain ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ya, di mana Dzulqarnain membuat bendungan dari besi bercampur tembaga ya. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba ya. Saya sudah singgung kemarin, jadi ada saddain, maksudnya dua gunung yang saling berhadap-hadapan. Kemudian Dzulqarnain mengambil potongan-potongan besi ya. Atuni zubarul hadid, berikanlah aku potongan-potongan besi. Kemudian potongan besi tersebut ditumpuk sampai sejajar puncak gunung yang satu dengan puncak gunung yang lain. Entah gunungnya tingginya berapa meter, ratusan meter atau berkilo-kilo, intinya itu membutuhkan potongan besi yang sangat banyak ya. Dikumpulkan, setelah potongan besi tersebut sampai menutupi dua puncak gunung, kata Dzulqarnain, qala anfukhu, maka nyalakan api. Maka tumpukan besi tersebut dipanaskan dengan api yang luar biasa, hatta idza ja'alahu naran, sampai akhirnya besi tadi jadi api. Jadi saking panasnya dia ikut menyala ya, sudah membara besi tersebut. Qala atuni ufrik alaihi qitra, maka datangkanlah kepadaku cairan tembaga, ufrik alaihi, akan aku tumpahkan di atas potongan-potongan besi yang sudah merah menyala tersebut. Dan saya sudah singgung juga bahwa ini menunjukkan teknologi yang canggih di zaman tersebut ya. Karena untuk membakar ya gunung besi tersebut tidak mudah ya, sehingga menyala dengan nyala yang luar biasa ya. Apa alat yang digunakan untuk bisa membakar tumpukan besi tersebut? Setelah tumpukan besi tersebut nyala, terus dengan alat apa pula untuk mengangkut cairan tembaga yang juga sudah sangat panas. Tentunya tembaga tidak melebur kecuali mungkin entah berapa ratus derajat atau berapa ribu derajat ya, baru kemudian menjadi cair, ditumpahkan dari atas tumpukan besi tersebut. Saya tidak tahu pakai alat apa, tetapi yang jelas ini menunjukkan teknologi di zaman tersebut untuk hal ini ya sudah cukup maju, sangat maju, sehingga akhirnya bercampurlah potongan-potongan besi tersebut dengan cairan tembaga tadi, maka jadilah suatu dinding yang sangat kuat. Kata Allah, famasta'u ayyadharuhu, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk mendaki benteng tersebut. Famastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membocorkan atau melobangi dinding tersebut. Setelah itu Dzulqarnain berkata, hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini dinding ya terjadi karena rahmat dari Rabb. Dzulqarnain sama sekali tidak sombong, sama sekali tidak angkuh, tidak mengatakan karena kecerdasanku, karena kepandaianku ya. Bahkan dia mengakui ini semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, inilah bentuk kasih sayang dari Rabbku ya. Fa idza jaa wa'du rabbi, kalau sudah datang janji Rabbku, ja'alahu dakka, maka ini tembok akan jadi lebur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saatnya Ya'juj dan Ma'juj keluar. Sudah saya singgung juga bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup entah berapa ribu sebelum Masehi, berapa ribu tahun sebelum Masehi ya. Intinya ada suatu zaman yang sudah sangat lama, saat itu sudah ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka terjebak dalam benteng tersebut atau dalam sat tersebut ya, dinding tersebut. Kemudian mereka beranak pinak ya, sampai disebut dalam sebagian riwayat tidaklah satu orang meninggal di antara mereka kecuali sudah punya anak entah berapa ratus atau berapa banyak ya. Jadi mereka diberi umur
dan tidaklah meninggal satu orang kecuali sudah punya anak yang sangat banyak, sehingga mereka intinya cepat sekali bertumbuh berkembang biak ya di dalam tempat tersebut. Sudah kita sebutkan juga bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia ya, merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, bukan sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwasanya Adam alaihissalam sedang tidur kemudian mimpi basah ya, kemudian air maninya bercampur dengan tanah yang buruk maka berubah menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Itu hanya riwayat Israiliyat yang tidak ada dalilnya. Yang benar dia adalah keturunan anak Adam, tetapi memiliki ya sifat-sifat keganasan ya. Ya'juj dan Ma'juj sendiri secara bahasa Arab ya, dari ajjaja yu'ajjiju, yaitu ada yang mengatakan dari ya, intinya maknanya itu ada yang mengatakan dari ta'ajjaj, yaitu api yang menyala-nyala ya. Ada yang mengatakan maknanya adalah seperti syiddatul muluhah, yaitu asin yang sangat kuat yang ada pada laut ya. Ada yang mengatakan dari mauj, yaitu gelombang yang sangat besar. Intinya namanya saja sudah menunjukkan, kalau itu memang bahasa Arab, menunjukkan ya bagaimana mereka begitu liar, begitu ganas ya, Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Di manakah posisi zat tersebut ya? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, sampai sekarang belum ditemukan ya. Antum cari di Google pun tidak ada ya. Coba tulis Ya'juj Ma'juj, enggak akan keluar ya. Sebagian orang mengingkari ini aja khayalan ya. Ini hanya khayalan, ini hanyalah simbol menunjukkan kekuatan tertentu. Allah munculkan dengan simbol Ya'juj dan Ma'juj. Karena kita sudah periksa di alam semesta ini enggak ada namanya Zat Dzulkarnain ya. Temboknya Dzulkarnain itu enggak ada. Kita katakan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menutupi mata manusia dari melihat itu semua ya. Allah Maha Kuasa ya. Allah bisa menutup mata manusia sehingga tidak bisa melihat di mana lokasi benteng yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya daerah-daerah pegunungan tersebut letaknya mungkin daerah sekitar Kazakhstan, Uzbekistan, yang seperti itu, yang orang-orang tinggal di sana mirip-mirip penampilannya seperti orang Mongol ya, seperti orang Turki ya. Terlebih dahulu sejarah mengatakan ada suatu suku yang bernama Gog Magog ya, Gog Magog ya, mungkin diharapkan jadi Ya'juj dan Ma'juj. Ini sekedar persangkaan ya, persangkaan. Apakah lokasinya di sana atau di mana, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Adapun ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj, maka datang dalam hadis-hadis, di antaranya ciri fisiknya ya adalah sigharul uyun, mata mereka sipit. Ya, mata mereka sipit ya. Kemudian iradul wujuh, wajahnya lebar. Wajahnya lebar, matanya sipit. Kemudian syuhubus sya'af, rambutnya berdiri. Rambutnya berdiri. Ya. Kemudian ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah, dan wajah mereka seperti perisai yang dikasih kulit. Mutraqah itu dikasih kulit di perisai tersebut, itu gempal ya. Gempal. Jadi kira-kira wajah mereka seperti itu ya. Bahkan dalam riwayat hidung mereka kecil ya. Jadi wajahnya melebar, gempal, matanya sipit, rambutnya apa? Berdiri. Coba kita cocokkan zaman sekarang. Enggak ada di sini kayaknya. Ya, kata sebagian orang seperti orang Mongol. Secara fisik seperti orang Mongolia ya. Ada yang mengatakan secara fisik seperti orang Turki. Dalam sebagian riwayat rambut mereka pirang. Rambut mereka apa? Pirang, itu kepirang-pirangan ya. Ya. Adapun ciri fisik yang disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir yang mengatakan bahwasanya tubuh mereka ada yang setinggi pohon, ada yang mengatakan cuma tubuh mereka sejengkal ya. Ada yang mengatakan telinga mereka lebar, satu telinga buat alas tidur, satu telinga buat selimut ya. Ini tidak ada dalilnya, semua Israiliyat. Yang benar mereka adalah manusia-manusia biasa tetapi memiliki sifat-sifat yang bengis ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, suatu saat mereka akan keluar dari tembok tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai pada suatu hari tatkala dibukalah ya benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan keluar dengan banyak. Sampai Allah mengatakan wa hum min kulli hadabin yansilun, setiap dari tempat tinggi mereka turun.
Jadi kita lihat ke arah manapun ada tempat tinggi, situ ada Ya'juj Ma'juj. Ya. Seperti semut hitam yang turun dari tempat yang tinggi kemudian mendatangi mangsanya. Ya. Di mana-mana keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka entah berapa juta, entah berapa miliar. Ya. Jelas mereka sangat banyak. Ya. Cina sekarang berapa jumlah? Berapa miliar? Hah? 10 miliar? Berapa? 1 miliar lebih. Mungkin Ya'juj Ma'juj lebih banyak mungkin. Ya, Cina 1 miliar, mungkin Ya'juj Ma'juj sudah Allah alam. Yang jelas mereka jumlahnya sangat banyak, apalagi mereka punya anak yang sangat banyak. Ya. Entah mereka poligami atau tidak, saya nggak tahu. Tapi intinya mereka jumlahnya sangat banyak. Ya. Makanya seperti mauj, seperti ombak yang datang menyerang bumi. Begitu jumlahnya sangat banyak. Adapun di zaman Nabi SAW mulai terbuka. Kata Nabi SAW, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi Ya'juj Ma'juj mithla hadhihi. Kata Nabi SAW, celaka kepada orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Ya, sungguhnya pada hari ini telah terbuka benteng Ya'juj Ma'juj seukuran ini. Kapan dibuka? Nanti hari menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, mereka setiap hari kerjaan mereka hanyalah mengebori dinding tersebut. Kita nggak tahu dinding tersebut tingginya seberapa, lebarnya seberapa, tebalnya seberapa, tapi kerjaan mereka membolongi. Terus mereka bolongi. Setelah melihat cahaya, mereka bilang besok kita lanjutkan lagi melihat cahaya matahari. Jadi seakan-akan mereka tertutup, seakan-akan mereka tidak terkena cahaya matahari. Hadis menunjukkan mereka menggali-gali sampai tatkala mereka lihat cahaya matahari. Berarti mereka dalam ruangan yang tertutup. Ya. Kemudian tertutup kembali, Allah tutup kembali. Begitu tiap hari, mereka tidak bisa membolong dan mereka tidak pernah putus asa, terus sampai akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, ya kita selesai dulu, besok kita lanjutkan, insya Allah. Dia mengucapkan apa? Insya Allah. Maka ya dia berkata, irji'u fatukhriqunahu ghadan insya Allah taala. Pulanglah. Besok kita lanjutkan lagi, besok kalian akan membolongi dinding tersebut insyaallah. Wastathna, dia pun istithna, yaitu dia mengucapkan insyaallah. Nabi SAW berkata, fayarji'una wa huwa kahayatihi hina tarakuh. Maka waktu mereka balik, ternyata lubangnya tidak tertutup lagi. Lubangnya tetap sebagaimana yang mereka lihat. Fayukhrikunahu, maka mereka pun membolonginya. Wa yakhrujuna 'alan nas, maka mereka pun keluar menghadapi manusia dengan begitu dahsyat. Tatkala mereka keluar, ya, kemudian mereka melakukan kerusakan, tidak mereka menemukan satu makhluk hidup pun kecuali mereka rusakkan. Tidak mereka melewati suatu sumber air kecuali mereka habiskan. Lewat danau, habis danau tersebut. Ya. Lewat sungai, habis sungai tersebut. Mungkin ikan-ikannya juga habis seluruhnya. Yang mereka jumlah yang sangat banyak, entah enggak, tetapi intinya jumlahnya sangat banyak ya. Sampai mereka melewat Buhairah Tabariyah, depan lewat, di belakang sudah habis. Kayaknya di sini dulu ada air. Ya sudah habis, dihabisin sama teman-teman di depan ya. Jadi air minum habis ya. Luar biasa ya. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim faharris ibadi ila tur. Kata Allah, wahai Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, makhluk-makhlukku yang tidak seorang pun bisa memerangi mereka. Maka bawalah ya hamba-hambaku yang solehin kepada Tur. Tur itu adalah secara bahasa artinya gunung-gunung namun berpepohonan ya. Kalau jibal yaitu gunung-gunung tanpa pohon, kalau Tur itulah gunung yang hijau yang ada pepohonan ya. Maka kemudian semua kaum muslimin dibawa pergi oleh Nabi Isa. Kalau Dajjal Nabi Isa masih bisa lawan, kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dan kawan-kawan banyak sekali. Dajjal cuma satu ekor, ini Ya'juj Ma'juj ya, miliaran mungkin, banyak sekali. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Akhirnya ya mereka pun menguasai dunia ya. Semuanya dihancurkan oleh mereka ya. Sampai mereka sombong dengan berkata, laqad qatalna man fil ard. Kita sudah menghabisi seluruh yang ada di atas muka bumi, sudah kita tewaskan. Halumma falnaqtul man fis sama. Ayo kita bunuh yang tinggal di langit kita bunuh. Fayarmuna binusyabihim, maka mereka pun arahkan anak panah mereka. Jadi selama dalam tembok tersebut mungkin mereka bikin senjata macam-macamnya.
Akhirnya mereka melepaskan anak panah mereka ke langit, ya. Fayaruddullahu alaihim nusyabahum makhdubatan daman. Maka panah-panah mereka balik dari langit penuh dengan darah, ya. Penuh dengan darah. Maka semakin sombong mereka, maka semakin angkuh mereka, ya. Mereka menyangka telah membunuh seluruh penghuni langit, ya. Mereka berkata, qaharna ala ahlil ard, kita telah menguasai penghuni bumi, wa alauna ala ahli sama, dan kita telah mengungguli, ya, penghuni langit. Tatkala mereka di tengah-tengah kesombongan tersebut, ya, maka fayab'atsullahu alaihim naghafan fi aqfaihim. Maka Allah pun mengirim naghaf. Naghaf itu adalah semacam dut, yaitu ulat, ya, ulat yang ada di hidung onta yang bikin penyakit bagi onta, yaitu asal bahasa Arab naghaf. Ya, entah ulatnya seperti apa, tapi Allah kirim kemudian menempel di leher-leher mereka, ya, fayuhlikuhum, maka ulat-ulat tersebut menghabisi mereka, ya. Ulat-ulat tersebut menghabisi mereka, ya. Ka mauti nafsin wahidah, sekaligus mati seluruhnya. Jadi ulatnya dikirim begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengenai mereka sekali, kemudian semuanya mati dalam waktu yang sama, ya. Mereka tewas di puncak-puncak kesombongan mereka, ya. Allah tidak kirim halilintar, Allah tidak kirim besi, Allah cuma kirim apa? Ulat, ya. Ulat barang kecil. Mereka yang begitu sombong dengan aku ternyata tewas dengan apa? Ulat saja. Akhirnya tewaslah mereka. Begitu mereka tewas, ya, maka bangkai mereka berhamburan di atas muka bumi. Maka orang-orang kaum muslimin mengeluh kepada Nabi Isa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahan dengan baunya bangkai Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan, ya, burung-burung seperti leher-leher onta, ya, kemudian mengangkat tubuh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibawa pergi, dilemparkan ke lautan. Kemudian masih kotor bumi ini dengan darah mereka, dengan bau mereka. Nabi Isa berdoa lagi, maka dikirimkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan bumi dari, ya, kotoran-kotoran sisa bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu selesailah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi yang benar Ya'juj dan Ma'juj belum keluar, ya, belum keluar. Adapun yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang Cina, maka tidak benar, ya. Karena orang Cina ada yang Muslim, ya, ada dai-dai Muslim. Orang Cina ada berapa ratus juta di Cina, banyak jumlahnya, banyak, ya. Nah, jadi tidak benar kalau Ya'juj Ma'juj orang Cina. Terus ulat tadi corona, enggak benar, ya, enggak ada. Jadi mereka akan muncul nanti menjelang hari kiamat, ya. Kemudian setelah itu, sebagaimana yang disebutkan, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa kaum muslimin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup dengan biasa selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam haji dan umrah, ya. Nabi Isa berhukum dengan hukum yang adil. Setelah 7 tahun di atas muka bumi, Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, disolatkan oleh kaum muslimin. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, mulailah orang-orang rusak kembali. Mulailah maksiat dilakukan kembali, ya. Mulailah ilmu dilupakan lagi, ya. Maka terjadi bencana-bencana, ya, atau tanda-tanda hari kiamat yang lain. Di antaranya adalah al-khusufatu tsalatsa, yaitu longsor, ya. Longsor, kita bilang bahasa Indonesianya apa? Amblas, ya. Ambles 3. Yang ini longsor yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ata lan taquma hatta taraw asyra ayatin." Sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda, di antaranya salah satu khusufin, 3 longsor. Khusfun bil masyriq, longsor yang ada di timur, wa khasfun bil maghrib, di barat, daerah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan longsor di jaziratul Arab. Dalam hadis yang lain, setelah Nabi mengatakan, saya kunu ba'di khasfun bil masyriq, kata Nabi, akan ada setelah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada longsor di daerah timur dan longsor di daerah barat, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan longsor di tanah Arab. Qultu, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun? Apakah bumi akan dilongsorkan sementara di situ ada orang-orang soleh? Ada orang soleh mungkin tinggal di situ. Kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah, idza aktsara ahluha al-khabath, kalau penghuni buminya terlalu banyak melakukan kemaksiatan, ya, terlalu banyak melakukan kemaksiatan, maka akan terjadi longsor yang terkadang menimpa juga orang-orang soleh yang ada di situ.
Tinggal nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Tetapi orang soleh juga mendapatkan dampaknya, ya, karena mereka tinggal di situ. Maka tatkala terkena musibah yang tenggelam orang yang pelaku maksiat maupun orang-orang soleh, ini dalil bahwasanya kaitannya musibah dengan ketakwaan, ya, dengan kemaksiatan, ya, itu sangat jelas, ya. Ya, keterkaitan antara peristiwa alam dengan kemaksiatan sangat jelas, ya. Saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lain, saya katakan kejadian alam tidak mungkin terjadi. Kita yakin semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah berada dalam Lauhil Mahfuz. Allah sudah atur daun ini jatuhnya kapan, di mana, bagaimana jatuhnya. Allah tahu itu daun. Ya pun terjadi dalam semesta, ya. Tidak mungkin di luar daripada kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada sebab. Ya, tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa ada sebab, ya. Banjir terjadi pada 1 Januari misalnya, ya, hari tahun baru, ya. Kemudian Corona, tahun baru Imlek, ya. Kemudian, ya, kejadian di Palu gara-gara kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Ada kejadian lagi sebagian orang ngeband di pinggir pantai kemudian dihantam oleh apa? Tsunami. Jangan kita bilang itu, ya, itu cuma kejadian alam. Tidak. Umat Islam tahu itu kejadian alam, tapi apa sebab kejadian itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Pasti idza kasrul khabath, kalau maksiat sudah banyak Allah akan timpakan musibah. Dan musibah tersebut kalau sudah datang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, akan mengenai orang yang zalim yang saleh juga kena, namun dibangkitkan pada hari kiamat dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan kebetulan. Saya juga merasa bukan kebetulan kemudian virus corona muncul di Wuhan, kemudian berpindah di Korea, kemudian berpindah di Iran, ya. Saya rasa bukan hanya kebetulan. Yang ngatur perjalanan virus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak beriman bosnya. Seakan-akan ada sesuatu berjalan tanpa kehendak Allah. Semua berjalan kehendak Allah. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Apakah kita meronta-ronta ataukah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini longsor ini terjadi bukan longsor biasa tapi longsor yang dahsyat yang menggemparkan dunia, ya. Jadi berita besar di medsos, ya, di zaman itu nanti. Kalau masih ada medsos, ya, intinya, ya. Intinya menggemparkan sehingga didengar oleh manusia di atas muka bumi. Ada longsor besar daerah timur. Kemudian ada longsor besar daerah barat. Kemudian longsor besar di Jazirah Arab. Mungkin satu kota hilang satu negeri mungkin hilang dengan longsornya tersebut, ya. Manusia dan tempat tinggal mereka terbenam. Kalau yang terjadi sekarang longsor kecil-kecilan, ya. Longsor di sana, longsor di sini, ya. Dan itu belum tanda-tanda besar hari kiamat. 3 longsor ini nanti tanda yang spesial. Kemudian tanda hari kiamat berikutnya ad-dukhan. Ad-dukhan yaitu asap, ya. Asap, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Dan tunggulah hari di mana akan datang langit membawa dukhanin mubin, yaitu asap yang jelas, yakshan nas. Yang asap tersebut akan menutupi manusia. Hadza adzabun alim, adalah azab yang pedih. Ayat ini dalam surat Ad-Dukhan ini ada khilaf di kalangan para ulama, atau ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dukhan yang dimaksud adalah dukhan yang menimpa orang-orang Quraisy di zaman waktu Nabi SAW masih di Mekah, tatkala mereka mengintimidasi, kemudian mereka menyiksa para sahabat, sampai akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, bantulah aku untuk melawan mereka dengan menimpakan kepada mereka seperti 7 tahun kemarau yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah timpakan kepada mereka, ya, musim kemarau, fa akhadathum sanah, maka ditimpa dengan kemarau, halaku fiha, mereka binasa di tahun tersebut, wa akalul mayyita wal idham, sampai orang-orang Quraisy makan bangkai dan makan tulang-tulang, wa yara ar-rajulu ma baina samai wal ardi ka hayatil dukhan, sampai seorang saking laparnya dia melihat antara bumi dan langit seakan-akan ada asap. Itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dukhan yang dimaksud oleh Allah, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, tunggulah, ya, tunggulah datang di mana langit akan mendatangkan
asap yang jelas ya. Ini pendapat yang mengatakan di zaman Nabi sudah terjadi, namun yang benar wallahu a'lam bishawab, ayat ini berkaitan dengan dukhan yang merupakan tanda hari kiamat. Jadi ini pendapat mayoritas ulama ya, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan dukhan yang akan muncul menjelang hari kiamat, karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut bidukhanin mubin, dengan asap yang jelas. Adapun yang dialami oleh orang Quraisy hanyalah khayalan, saking laparnya mereka melihat seakan-akan ada apa? Kahayatid dukhan, seakan-akan ada dukhan padahal enggak ada. Cuma saking laparnya mereka di antara hidup dan pingsan, mereka melihat seakan-akan gelap, seakan-akan penuh dengan asap. Tapi dalam ayat Allah mengatakan bidukhanin mubin, asap yang jelas. Kemudian sifat kedua dukhan dalam ayat ini kata Allah yakshan nas, yang dukhan tersebut menimpa seluruh manusia. Menimpa seluruh manusia. Dari langit sampai ke bumi isinya semua apa? Dukhan. Ini berarti, dan ini belum terjadi. Dan ini belum terjadi. Ya, kita bilang ada dukhan terjadi di sebagian tempat, dukhan terjadi di Pekanbaru, ada pembakaran hutan ya. Dukhan terjadi di mana lagi? Di Kalimantan, yaitu bukan dukhan yang dimaksud ya. Dukhan ini di mana-mana ada dukhan, ada asap. Bukan juga orang merokok ya, karena itu cuma dukhan pribadi. Ini enggak, ini semua tempat penuh dengan asap ya. Semua tempat penuh dengan asap. Dukhan tersebut akan datang menjelang hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna rabbakum anzarakum salasan. Sungguhnya Rabb kalian telah memperingatkan kalian kepada 3 perkara. Ad-dukhan ya'khudul mu'min kazukmah. Dalam riwayat kazukam. Dukhan datang menimpa seluruh manusia. Dia masuk kepada orang beriman seperti zakmah, seperti orang flu. Ya. Kena asap, tapi dia efek dari dukhan tersebut seperti apa? Flu, bersin-bersin. Seperti orang flu. Wa ya'khudul kafir fayantafikh hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Adapun dukhan sudah masuk orang kafir, maka dia masuk tubuhnya mengembang karena asap tersebut sampai keluar dari apa? Telinganya asap tersebut. Dia merasa pedih dengan dukhan tersebut. Dukhan itu seperti demikian sifatnya ya. Ya, sampai sekarang orang merokok enggak ada yang keluar dari apa? Telinga. Berarti itu bukan dukhan yang dimaksud. Ini dukhan saking banyaknya sampai masuk dalam tubuh, sampai mengembang, sampai keluar dari telinga. Adapun orang beriman merasakan, semua merasakan. Tetapi orang beriman hanya sekedar apa? Hanya sekedar bersih. Baik. Tanda hari kiamat berikutnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Keluarnya matahari dari terbitnya matahari dari barat. Yang ini Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, kata Allah yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana Allah akan datangkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, yang pada hari tersebut kalau sudah datang sebagian kebesaran Allah, maka tidak bermanfaat iman kepada seorang pun. Ya. Yang sebelumnya tidak beriman dan sebelumnya tidak melakukan kebajikan. Kenapa? Begitu matahari terbit dari barat, maka taubat tertutup. Orang-orang semua beriman. Orang-orang pada beriman, tapi sudah terlambat ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang bermaksiat di siang hari bertobat kepada Allah, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bertobat di siang hari, dan terus demikian hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, maka sudah tidak ada taubat lagi ya. Sudah ada tidak ada taubat lagi. Oleh karenanya para ulama mengatakan taubat diterima kecuali 2 hal. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Yang pertama, Allah menerima taubat seorang hamba sampai ruhnya di kerongkongan. Kalau ruhnya sudah di kerongkongan, tidak bermanfaat dia bertaubat. Tidak bermanfaat dia bertaubat. Yang kedua, kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak bermanfaat dia bertaubat. Maka itu kejadian yang sangat dahsyat yang berkaitan menandakan langit ini akan mengalami perubahan. Kata para ulama, adanya Dajjal muncul di atas muka bumi, turunnya Nabi Isa turun di atas muka bumi akan menandakan akan ada perubahan besar di bumi. Adapun tatkala matahari terbit dari barat, makin akan terjadi tanda besar, perubahan besar di langit. Nah, setelah matahari terbit dari barat, baru kemudian muncul dabah ya. Muncul dabah, yaitu hewan yang bisa berbicara kepada manusia.
Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan dalam firman-Nya, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jika telah ya terjadi atau telah terputuskan ya vonis kepada mereka, akhrajna lahum dabbah, maka kami keluarkan seekor hewan ya, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara dengan mereka, anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya orang-orang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jika telah saatnya ancaman Allah tiba kepada mereka, maka Allah keluarkan hewan-hewan tersebut. Bagaimana cara dia berbicara dengan manusia? Allah alam bisawab, kita enggak tahu ya. Tapi Allah menyebutkan dia adalah seekor hewan. Dan kapan keluarnya? Setelah matahari terbit dari barat. Dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'ala nasi dhuhan wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qariban." Kata Nabi, tanda-tanda yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan juga keluarnya hewan di waktu duha. Siapa saja di antara keduanya yang keluar sebelumnya, maka yang satunya akan menyusul dengan segera. Apa saja di antara keduanya ini yang keluar sebelumnya, maka yang satunya menyusul dengan segera. Bisa jadi hewannya keluar terlebih dahulu di waktu duha, maka matahari terbit esoknya dari barat. Dan pendapat yang dipilih oleh para ulama adalah kemungkinan yang kedua, yaitu matahari terbit dulu dari barat, kemudian di waktu duha langsung muncul hewan tersebut. Ya. Jadi waktu matahari terbit dari barat, orang-orang beriman. Ini ada apa ini? Sudah tanda hari kiamat. Bagaimana matahari terbit dari barat? Orang-orang beriman. Tetapi hewan tersebut berbicara, anna nasa kanu bi ayatina la yaqin. Orang-orang dulu tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Percuma kalian beriman pada saat sekarang. Ya. Percuma kalian beriman pada saat sekarang. Ya. Di situ orang-orang juga sudah pada rusak ya. Manusia sudah pada kacau. Ya. Apa tugas hewan tersebut? Di antaranya kata Nabi SAW, takhrujud dabbah fatasimun nasa ala kharatimihim. Maka keluarlah dabbah, maka dia pun memberi cap kepada orang-orang di hidung-hidung mereka. Ya, sampai-sampai ya, hatta yashtari ar-rajulul ba'ir. Ada seorang membeli onta, fayaqul, maka ditanyakan kepada dia, mimman ishtaraytahu, dari mana kau beli onta tersebut? Fayaqul min ahadil mukhattamin. Aku membeli tadi dari orang yang ada capnya di hidungnya. Dicap oleh siapa? Hewan tersebut. Jadi hewan tersebut tugasnya dua, berbicara dan dia juga memberi cap. Hewan tersebut apakah bentuknya? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Cuma Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi juga menyebutkan dabbah, dabbah artinya hewan. Adapun bentuknya, bagaimana modelnya, keluar di mana, ya, bagaimana kegiatannya secara detail, maka tidak datang dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tanda yang terakhir, an-nar allati tahsyurun nas. Ya, ini orang-orang sudah bercampur dengan berbagai macam model manusia, kemaksiatan tersebar di mana-mana, ya. Maka akhirnya keluar api di menjelang hari kiamat. Kata Nabi SAW, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang api tersebut mendorong manusia ke tempat mereka berkumpul, yaitu hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, narun takhruju min qa'rati Adan. Turahhilun nas, api keluar dari dalam kota Adan, ya, yang akan menggiring manusia. Dan ini adalah ayat yang terakhir yang menjelang ditiupkannya sangkakala. Adapun bagaimana manusia berkumpul, maka ada berbagai macam model, ya. Yang pertama, 3 model manusia tatkala keluar api tersebut. Mereka semua menuju ke tempat mereka berkumpul, tempat mahsyar mereka. Ingat, ini mahsyar bukan padang mahsyar. Ini mahsyar sebelum hari kiamat menurut pendapat yang benar di kalangan para ulama. Faujun ragibun tami'un kasun raqibun. Suatu kelompok yang mereka semangat menuju ke tempat tersebut. Mereka semangat, mereka gembira, berangkat dengan semangat, bahkan mereka naik kendaraan. Kemudian suatu kelompok
mereka terkadang berjalan, terkadang naik kendaraan, terkadang berjalan, terkadang naik kendaraan. Yang ketiga, tidak mau jalan, mereka enggak mau pergi. Mungkin ini para pelaku maksiat, ini kebinasaan kita ke sana. Enggak mau. Maka api keluar yang dorong mereka. Mereka enggak mau pergi, didorong oleh api. Harus mereka akhirnya berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq." Manusia dikumpulkan dengan 3 model. Raqibin, rahibin. Ini yang pertama, yang semangat menuju ke tempat tersebut. Wasnani ala ba'irin wa thalatha ala ba'irin wa arba' ala ba'irin wa ashra ala ba'irin. Yang model kedua, 3 orang 1 onta, ada yang jalan, ada yang naik ganti-gantian, ada yang 4 orang 1 onta, ada yang 10 orang 1 ekor onta, ganti-gantian. Mereka menuju ke tempat tersebut. Yang kelompok ketiga, ya, wa yahsyuru baqiyatahumun nar. Tidak mau jalan tapi api menggiring mereka. Taqilu ma'hum haitsu qalu. Pokoknya mereka didorong terus oleh api. Kalau mereka berhenti, dimakan api sehingga mereka jalan. Tapi apinya dengan tenang giring mereka. Kalau mereka tidur siang, apinya juga berhenti. Tidur siang, apinya nunggu. Mungkin ada bel tet yang berangkat lagi dibawa lagi api. Ya, wa tabitu ma'hum haitsu batu. Ya. Kalau mereka tidur, apinya istirahat juga, apinya berhenti juga. Nunggu mereka selesai tidur, bangun pagi, didorong lagi oleh api tersebut. Ini menunjukkan api melazimi mereka terus. Sampai akhirnya, tusbihu ma'hum haitsu asbahu, api bersama mereka di pagi hari, wa tumsi ma'hum haitsu amsu. Ya. Di sore hari juga, di petang hari api juga bersama mereka sampai mereka tiba di mahsyar mereka. Setelah itu para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ya. Maka sebelum tiba hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirimkan angin, ya. Idz ba'atsallahu rihan thayyibatan. Tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang baik. Fata'khudhuhum tahta abatih. Angin tersebut masuk ke bawah ketiak-ketiak orang-orang beriman. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Semua orang mukmin dan semua orang muslim, ya, bahkan dalam riwayat sampai yang imannya meskipun hanya sekedar sebesar biji sawi didatangi oleh angin tersebut, dibunuh satu, bunuh, mati, masuk di ketiak mereka, mereka mati. Semua orang mukmin meninggal. Ini menjelang hari kiamat. Wa yabqa syirarun nasi, maka hanya tersisa orang-orang yang buruk, ya. Maka fa alaihim taqumus saah. Mereka itulah yang kemudian tiba hari kiamat, maka tidaklah tegak hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang paling buruk, ya. Kemudian ditiupkan sangkakala, akhirnya mereka yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah, ya, tanda-tanda besar hari kiamat sampai, ya, tiba ditiupkannya sangkakala. Insyaallah kita pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah Mekah atau Ka'bah yang sekarang hari ini dikosongkan termasuk tanda hari kiamat? Karena bukankah tanda kiamat adalah Ka'bah sudah tidak ditawafi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Terakhir saya dapat info ada kawan yang masih di sana. Tatkala saya kirim foto juga. Ini kondisi Ka'bah sekarang. Pemerintah Arab Saudi masih membolehkan tawaf tapi di lantai 2. Lantai 2. Adapun lantai 1 Allah alam mungkin sedang dibersihkan atau apa. Tapi tawaf masih berjalan tapi di lantai 2. Permisi Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustadz, jika nanti kita di padang mahsyar kan kita berada dalam kegelapan gitu. Orang yang beriman dan beramal soleh selalu membaca dan menghafal Al-Quran itu akan diberikan cahayanya meskipun mereka dalam kegelapan. Dan mereka orang yang kafir meninggalkan sholat dan atau menunda sholat serta melalaikan ibadah lainnya itu juga tetap dalam kegelapan di padang mahsyarnya. Benarkah pendapat itu dan jelaskan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang mahsyar memiliki tahapan-tahapan, ya. Sampai sebagian ulama menafsirkan firman Allah, ya, fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Di hari di mana waktunya serasa 50.000 tahun, ya. Serasa 50.000 tahun, dirasakan oleh orang kafir 50.000 tahun. Bagi orang beriman terasa cepat.
Yang 50.000 tahun itu ada tahapan-tahapan. Ada yang mengatakan setiap tahapan 1.000 tahun. Ya. Karena kita tahu dari padang mahsyar berkumpul, kemudian menunggu Allah Subhanahu Wa Taala datang, kemudian terjadi hisab, kemudian namanya mizan, kemudian yang lain sampai ada namanya suatu kondisi disebut dengan zulmah. Jadi tidak begitu padang mahsyar tidak langsung gelap, tidak. Ya, ada tahapan-tahapan sampai pada tahapan menjelang mau melewati sirat, baru kemudian Allah kasih zulmah itu kegelapan. Ya, harus melewati sirat, sementara sirat tersebut berada di atas api yang menyala, tapi api neraka berwarna hitam. Sehingga gelap, kalau orang tidak bisa lihat sirat, maka dia akan langsung jatuh dalam neraka jahanam. Saat itulah baru kemudian orang-orang beriman diberi dengan cahaya sesuai dengan ukuran keimanan mereka. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya seperti hanya setinggi pohon korma, ada yang cahayanya redup di ujung kakinya, terkadang nyala, terkadang redup, sesuai dengan keimanan apa? Masing-masing. Dari situlah kemudian proses melewati sirat. Ada yang 3 model yang melewati sirat, ada yang najin musallam, yaitu lewat langsung, itu pun berbagai model. Ada yang kalbark seperti cahaya yang terang begitu cepat langsung sampai ke pintu surga. Ada yang seperti rihil mursal, seperti angin yang berhembus kencang. Ada yang seperti ka'ajawadil khail, seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti onta. Kemudian yang kedua adalah al-maqdus, ya, yaitu yang dicabik oleh kalalib, besi-besi tajam di sampingnya yang bengkok, kemudian dicabik langsung masuk neraka jahanam. Yang ketiga adalah al-mukhardal. Al-mukhardal adalah orang yang melewati sirat tapi terluka, dicabik oleh besi-besi tersebut, terpotong jari-jari mereka, terpotong tangan mereka, daging-daging mereka tercabuti dengan besi-besi tersebut, tapi mereka selamat. Jadi mereka selamat, ya. Itu juga berkaitan dengan cahaya yang mereka miliki. Adapun orang-orang kafir, maka kata para ulama, mereka tidak lewat sirat, ya. Mereka langsung lewat jalan pintas menuju neraka jahanam, ya. Ya. Yang lewat sirat adalah orang-orang yang KTP-nya Islam. Yang itu mereka diuji. Ada yang ternyata dosanya lebih banyak maka masuk neraka, ada yang dosanya ada tetapi dosa tersebut tidak pantas buat mereka masuk neraka, maka cukup dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut tatkala mereka di atas sirat, kemudian cukup dibalas kemudian mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Azan, ya. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dinding pembatasnya Ya'juj dan Ma'juj, apakah mukjizat yang Allah berikan kepada Dzulkarnain? Karena seperti mustahil manusia membuat dengan cairan tembaga yang sangat panas. Mustahil mungkin menurut ilmu kita, tapi mereka mungkin. Makanya Dzulkarnain mengatakan fa'ainuni biquwwah, tolonglah aku. Kata para ulama, di antara kebijakan Dzulkarnain waktu dia membuat dinding tersebut, dia mengajak orang-orang minta tolong tersebut ikut kerja sama dia. Makanya dia perintah, atuni zubarul hadid, datangkan. Ya, berarti mereka kerja bareng-bareng. Ya, mereka kerja bareng-bareng. Karena mereka punya teknologi yang tidak kita ketahui, ya. Makanya bisa jadi kita unggul sekarang. Mungkin ada pesawat, mungkin ada yang dulu tidak ada, tapi mungkin mereka dulu punya teknologi tentang pembangunan yang tidak kita miliki. Ya, tapi memang itu sangat hebat teknologi tersebut, ya. Sama ke mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman memang lain lagi mukjizatnya, ya. Itu dalam waktu singkat maka singgasana Ratu Balqis dihadirkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi mengenai Dzulkarnain, ya mungkin saja, ya, karena Allah tidak membuat langsung dinding tersebut, tetapi dengan proses. Makanya datangkan ini, panaskan. Seakan-akan suatu yang dilakukan oleh mereka. Makanya dia mengatakan a'inuni, bantulah aku. Berarti mereka kerja bareng-bareng. Bukan Dzulkarnain sendiri, bukan. Tapi dia dengan orang-orang tersebut. Makanya sebenarnya mengatakan kalau seorang jadi pemimpin jangan dia bilang tenang, nanti saya yang bikin. Enggak. Ayo kita bareng-bareng sehingga mereka ikut merasa bertanggung jawab dalam keselamatan apa? Mereka. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah manusia akan menyadari tanda-tanda hari kiamat besar saat mulai terjadi sehingga kita bisa memperkuat iman dan bertobat sebelum matahari muncul dari barat? Sepertinya zahir dari hadis-hadis bahwasanya ilmu dilupakan. Makanya Nabi SAW mengatakan tidaklah muncul Dajjal kecuali setelah Dajjal tidak disebut lagi di mimbar-mimbar. Artinya sudah tidak ada pengajian yang bahas tentang apa? Dajjal. Ya. Kalau sekarang Dajjal belum muncul, saya masih bahas, teman-teman masih bahas. Ya. Cocok logi masih bahas, masih banyak bahas. Nanti ada zaman di mana sudah dilupakan,
Maka orang lalai tadi. Bayangkan sampai Ka'bah dicongkel oleh seorang Habasyi. Nanti akan kita sebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Intinya kemungkaran di mana-mana ya. Ilmu dilupakan sehingga bisa jadi orang tidak persiapan ya. Orang tidak persiapan, tenggelam dengan maksiat, akhirnya tiba-tiba muncul hari kiamat. Makanya disebut dengan sa'ah. Di antara nama-nama hari kiamat sa'ah. Sa'ah itu tanda kiamat datang tiba-tiba tanpa diduga. As-sa'ah datang tiba-tiba. Ustaz izin pertanyaan di luar tema namun urgen. Saat merebak flu corona, semoga kita semua sekeluarga dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit sejenis. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh tidak salat berjamaah di masjid tatkala kena flu ya? Karena tidak tahu ya flu itu pilek atau batuk atau corona atau bukan. Orang ngasihkan. Saya rasa yang bisa ukur nanti kondisi ya, kita tunggu pemerintah kita saja. Kalau ada memang ada instruksi dari pemerintah atau dari kepala daerah ya begini-begini maka kita kerjakan ya. Karena mereka yang punya informasi yang lengkap tentang kondisi tersebarnya virus di tanah air ya. Apakah sudah sampai perlu dibuat seperti itu ya. Bahwasanya setiap orang harus datang bawa sajadah sendiri misalnya. Kalau flu sudah jangan keluar rumah ya. Kalau saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah maksud saya. Lembaga resmi dari pemerintah saya belum dengar ya. Anak saya juga dari sudah seminggu batuk pilek tadi dibawa ke rumah sakit juga dan biasa-biasa aja, maksudnya kondisi masih belum sampai pada tingkatan demikian ya. Kalau sudah ada instruksi bahwasanya virus corona sudah sangat menyebar, maka dianjurkan orang-orang yang mengalami sifat-sifat seperti begini maka hendaknya di rumah saja ya, telepon untuk ada yang mengecek dan yang lainnya maka kita lakukan. Tapi sampai sekarang saya bilang belum ya. Belum. Tapi kalau antum misalnya sangat panas ya, antum khawatir orang lihat antum semuanya jadi parno ya. Ya enggak apa-apa antum di rumah saja ya. Kalau antum khawatir antum digituin sama orang-orang dan sudah melihat gejala-gejala orang, kalau ada orang jalan kemudian bersin-bersin batuk-batuk semua pada memandang, semua pada takut ya sudah antum di rumah saja. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Apalagi gejala-gejalanya mirip gejala-gejala corona, maka tidak mengapa salat di rumah agar tidak mengkhawatirkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau belum ada instruksi, saya rasa tidak perlu ya. Kita tidak perlu terlalu berlebihan dalam menanggapi hal ini ya. Ya. Maka saya ketemu kawan-kawan waktu saya ke Johor, mereka sudah kenal kita sudah berapa orang, 7 orang atau berapa orang. Biasa-biasa saja, salat kita bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng ya. Ke Indonesia kan baru apa? Baru berapa orang? 2 orang yang dilaporkan. 4 ya? 4 ya udah. Masih sedikit ya. Nanti ada kondisi yang di mana pemerintah memberi instruksi maka kita kerjakan ya. Kita kerjakan karena kita menghindar penyakit dengan sebab dan dengan apa? Doa. Tapi kalau belum ada instruksi kita biasa-biasa aja seperti yang terjadi. Jangan kemudian numpukin beras banyak-banyak, beli beras 100 kilo ya. Tiba-tiba mau buka toko di depan rumah, beli Indomie 1 truk ya, ngapain seperti itu? Ya, ente kalau nggak mati dengan corona, ente mati dengan yang lainnya. Ya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau kita borong barang-barang semua, kasih orang miskin akhirnya nanti nggak bisa beli makanannya. Alhamdulillah, orang Islam jangan demikian. Orang kafir yang mereka kehidupan mereka, surga mereka di dunia. Mereka memang ketakutan luar biasa karena surga mereka di dunia. Dunia sijnul mu'min, jannatul kafir. Ya, bahwasanya dunia itu surganya orang kafir ya. Kapan lagi mau mereka yang udah tewas selesai langsung masuk neraka. Jadi mereka kemudian borong sebanyaknya. Kita jangan begitu, enggak usah. Waktunya mati-mati akhir. Maksudnya kita beli yang wajar ya. Beli sampai banyak-banyak ngapain? Ngapain? Coba bayangkan kalau kita borong, kita punya duit, kita beli banyak, terus ada orang enggak kebagian, kan kasihan. Kita bisa jadi zalim membeli barang yang orang lain juga berhak meninggal. Mungkin dia meninggal sabar dengan corona mati syahid. Kita hidup dengan kezaliman. Nanti hari kiamat dia tuntut, ente dulu beli beras enggak kasih saya. Ya maksud saya hadapi dengan tenang. Nanti kalau instruksi kita kerjain, instruksi pemerintah kita kerjakan karena mereka yang bisa mengukur sejauh mana bahaya corona yang sudah tersebar. Demikian Allah taala alam bisawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.